Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba. Ya. 4 kaidah yang mendasar di dalam permasalahan tauhid dan kesyirikan, yang membahas seputar masalah tauhid, demikian pula kesyirikan. Dan telah berlalu pada pertemuan kita yang terakhir tentang keberadaan dari ibadah, ya, di mana ibadah itu tidak dinamakan dengan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sebagai sholat kecuali disertai dengan thaharah. Apabila kemudian syirik itu memasuki di dalam permasalahan ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Sebagaimana hadas tatkala masuk pada thaharah, maka rusaklah thaharah tersebut. Kita akan melanjutkan setelah beliau menyebutkan hal tersebut. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'idha arafta anna syirka idha khalatul ibadata afsadaha wa ahbatul amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik la'alullah an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya asirku billahi jalla wa'ala. Maka apabila engkau telah mengetahui, engkau telah mengenal bahwa syirik itu kapan mencampuri ibadah akan merusakkannya dan menghapus seluruh amalan, dan akan menjadikan pelakunya itu termasuk bagian orang-orang yang kekal di neraka, maka engkau menjadi tahu dan mengenal bahwa perkara yang paling penting bagimu adalah memahami, mengenal, mengetahui tentang hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan dirimu, atau melepaskan, bukan mengikhlaskan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan dirimu, menyelamatkan diri kamu dari jeratan ataupun jebakan yang seperti ini, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari jumlah ini dimaklumi bahwa orang yang mengetahui bahayanya syirik, di mana bahaya syirik itu akan menjadikan rusak ibadahnya, demikian pula akan menghapus amal. Alif lam di situ adalah alif lam lil jinsi al istighraqi, artinya seluruh amalan. Tentunya yang dimaksud disitulah syirik besar, dan pelakunya, orang yang melakukan kesyirikan itu, dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang kekal di neraka, waliyadzubillah. Kalau sudah paham perkara ini, maka kalau kamu paham, sudah memahami perkara ini, niscaya kamu akan paham bahwa perkara yang paling penting bagi dirimu adalah memahami perkara tersebut. Memahami perkara tersebut. Dan perkara ini dimaklumi sampai dakwah seluruh para rasul, seluruh para nabi itu dimutlakan di atas tauhid. Padahal mereka juga mengingatkan, memberikan
terkhusus para rasul membawa syariat. Ya. Demikian pula para nabi, mereka juga mengingatkan syariat rasul sebelumnya. Tetapi dimutlakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dakwah tauhid. Karena tauhid ini ialah yang paling penting. Ya. Perkara yang paling mendasar. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan apapun, beliau senantiasa mengingatkan tauhid. Baik dalam keadaan beliau dikala senggang ataupun beliau dikala sidah sekalipun. Dikala sidah itu tatkala beliau sedang berada di dalam peperangan, di dalam jihad. Bahkan dikala beliau menjelang kematiannya. Tatkala sakaratul maut, itu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nah, itu adalah tentang permasalahan tauhid. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis menganjurkan untuk mentalkin orang yang akan mati di tengah kalian dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Sehingga Umar bin Khattab, beliau mengatakan uhdurul mauta walaqinuhum bila ilaha illallah. Umar bin Khattab bahkan sampai menekankan dari sisi kehadirannya, hadirilah oleh kamu sekalian orang-orang yang mau mati dan talqinkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak boleh lepas, ya, kapanpun tidak boleh lepas. Tauhid itu senantiasa ada, ya. Karena kapan kemudian tauhid itu lepas, maka orang tersebut sudah terhamparkan dengan bahaya yang sangat dahsyat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada keterkekalan di dalamnya. Waliyatubillah. Kemudian beliau mengatakan, alati qala Allah taala fihi innallaha la yaghfiru an yusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dirinya diserikatkan dengannya. Namun Allah Subhanahu wa taala dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini, setiap orang yang mementingkan tauhid mesti faham tentang masalah ini. Ya. Penyebutan ayat tersebut itu ada sebagian ahli tafsir yang memahami ini khusus syirik besar, bukan syirik kecil. Tetapi secara makna bahasa dimaklumi bahwa itu adalah termasuk di dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Kenapa? Dikarenakan lafadz an yusroka itu kan dalam bentuk maklum atau dalam bentuk majhul, afan, ya, dalam bentuk majhul, yang mana lam yusamma fa'iluh, tidak disebutkan fa'ilnya, atau fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Sebagian tidak menyukai istilah majhul, tetapi al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh, fi'il yang mana tidak disebutkan padanya fa'ilnya. Naam. Ya. Dan itu merupakan rentetan dari wazan, ya, yang kalau kemudian kita ambil dari induk wazannya atau wazan pembukanya, itu kan asroka yusriku, isrokan.
maka di situ ada masdar ya, isrokan ya. Sehingga ini masuk pada konteks apa? Nakiroh pada konteks penafian. Walaupun nakirohnya tidak disebutkan, tetapi dimaklumi pada lafadz an yusrokabih atau pada lafadz yusroku. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa nakiroh pada konteks penafian itu mempunyai faedah umum. Ya, mempunyai faedah umum. Di dalam pembahasan usul ada masalah ini. Sigo-sigo umum. Ya. Juga di dalam pembahasan bahasa Arab. Ya, itu juga ada. Maka di situ karena disebutkan lafadz an yusroka di situ, berarti syiriknya itu umum. Tidak terbatas pada syirik besar saja, tetapi mencakup seluruh jenis daripada syirik. Syirik besar, demikian pula syirik kecil. Memang ada pembahasan seputar masalah syirkul khafi namanya, yaitu syirik yang tersembunyi. Tapi sebenarnya pembahasan syirik yang tersembunyi itu tidak akan keluar dari dua macam syirik yang ada, yang telah disebutkan sebelumnya, ima besar wa ima kecil gitu. Karena terkadang syirik yang sir itu bisa ditinjau sirnya dari sisi orang yang melakukan ya. Namun bisa pula sirnya itu dari sisi apa yang dilakukan ya. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dosa syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, itu diancamkan dengan ancaman neraka. Nah, ya. Kalau kemudian bahaya syirik itu seperti ini, fahada syirkul ladzi hadza khataruhu, ya. Maka inilah syirik yang mana inilah bahaya daripada syirik. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya itu surga. Ya. Juga syirik itu akan menjadikan terharamkan untuknya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat tersebut. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Namun dosa selain daripada syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillahi jalla wa ala. Ya. Sehingga dengan keberadaan tersebut tidak boleh seorang dia menyepelekan dosa selain daripada syirik. Ya. Kalau seorang dia menyepelekan dosa selain daripada syirik, apalagi sampai dia merasa kalau dia akan diampuni, ya, sehingga dengan alasan dia tidak melakukan kesyirikan dia merasa diampuni, itu akan terjatuh pada menyepelekan dosa itu sendiri. Kalau sudah menyepelekan dosa, maka ujung-ujungnya dia akan menyepelekan kepada siapa dia berbuat dosa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, justru pada saat dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, terhamparkan kepadanya bahaya yang dahsyat, bahaya yang besar. Ya. Oleh karena itu selain daripada tauhid atau selain daripada dosa syirik, kita tahu bahwa amalan ataupun amal soleh itu adalah hak daripada kalimat tauhid. Hak daripada kalimat tauhid.
Ya, kapan seorang dia di dalam melaksanakan hak-hak kalimat tauhid itu kurang, ya otomatis akan mengurangi tauhidnya, sehingga keimanannya berkurang, bahkan waliyatubillah bisa sampai pada taraf ketiadaan keimanan. Kapan kalau seorang sudah sampai pada tahapan tertentu, itu sampai pada tahap tauhidnya dinafikan, menafikan tauhidnya. Seperti orang yang dia berbuat zina, kalau sampai pada taraf dia menghalalkan zina, itu sudah mengeluarkan dari keislaman, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun selagi dia masih meyakini itu perbuatan dosa, berarti dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, ini merupakan bahaya yang besar, sehingga yajibu alaika, ya, wajib bagimu untuk kemudian kamu itu mengetahui, ya, mana saja daripada bahaya tersebut. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak berpanjang-panjang dalam perkara ini. Di pagi ini, di siang ini kita intinya adalah akan membahas putar masalah kaidah yang pertama. Sehingga beliau menyebutkan al-qaidatul ula. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah. Ya, dzakarahallahu taala fi kitabih. Yang demikian itu, ya, dengan mengetahui 4 kaidah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya. Kaidah yang pertama disebutkan anta alama anal kufarul ladzina qatalahum Rasulullah alaihi salatu wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memerangi mereka, itu mereka menyatakan bahwa Allah Ta'ala Dia adalah zat yang maha mencipta, lagi maha mengatur. Dan bahwasanya yang demikian itu tidaklah menjadikan mereka masuk di dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit, demikian pula dari bumi, dari dalam bumi. Dan siapa pula yang maha berkuasa untuk mampu memberikan pendengaran dan penglihatan. Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa pula zat yang mengatur seluruh urusan. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak kemudian kalian beribadah kepada Allah, tidak kemudian kalian mentauhidkan Allah. Kenapa masih menyembah Lata, Uzza, Manat kalau kalian menyatakan hal demikian? Ya. Sehingga dari penyebutan ayat ini nampak ya bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW mereka mentauhidkan rububiyah. Tetapi mentauhidkan rububiyah itu bukanlah yang dimaksud dengan ajakan Nabi qulu la ilaha illallah tuflihu.
Ucapkanlah oleh kamu sekalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang. Kalian akan selamat. Ya, bukan itu yang dimaksud. Karena mereka faham, kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mesti meninggalkan keyakinan mereka terhadap Lata, Uzza, dan Manat, dan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Mereka mesti meninggalkan apa yang hari ini mereka lakukan dari mencari syafaat kepadanya, mencari pendekatan kepada Allah dengan memberikan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Dan mereka mesti meniadakan keyakinan kalau Lata, Uzza, Manat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Karena mereka faham itu, ya mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga mereka menganggap seruan untuk hanya menyembah kepada Allah saja itu sebagai seruan yang sangat menakjubkan, mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya perkara ini benar-benar perkara yang sangat menakjubkan. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia Muhammad alaihi salatu wasallam ini akan menjadikan ilah-ilah yang banyak, yang disembah ini banyak ini menjadi satu saja, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala? Sungguh perkara seperti ini benar-benar perkara yang sangat menakjubkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka paham gitu loh. Ya. Nah, kalau umat saat ini kan yang terjadi sebaliknya ya. Di mana tidak paham maksud ucapan kalimat la ilaha illallah, mereka mengucapkan ribuan kali ya. Tetapi syiriknya ya jalan terus. Ya. Sehingga dari sisi sini nanti ada pada kaidah yang keempat, bahwa kesirikan orang di zaman beliau, maksudnya zaman mu'alif kitab ini, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, itu lebih keras kesirikannya dibandingkan di zaman Nabi. Masuk dalam kaidah yang keempat. Walaupun pada kaidah keempat nanti yang disebutkan cuma satu saja. Sisi lebih kerasnya kesirikan, lebih beratnya kesirikan itu dari sisi bahwa orang musyrik di zaman Nabi itu mereka mentauhidkan Allah dikala siddah, dikala senggang mereka mensirikan Allah. Tapi kalau umat di zaman beliau rahimahullah ta'ala, dan juga kita dapati di masa kita, itu mensirikan Allah baik dalam kondisi senggang maupun kondisi siddah. Tapi sebenarnya tentang syiriknya lebih dahsyat itu ada sisi-sisi yang lain gitu loh. Ada sisi-sisi yang lain. Ya. Dari sisi tentang pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, dan masih ada sekitar tambahan 5 ya dari kaidah yang keempat itu nanti ada 5 tambahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kaidah yang pertama ini engkau faham, engkau tahu bahwa orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mereka menyatakan tentang tauhid rububiyah. Bersamaan dengan mereka menyatakan tauhid rububiyah itu tidak masukkan di dalam Islam. Dan juga walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Juga itu tidak mensucikan darah-darah mereka, menjadikan darah-darah mereka terjaga. Tidak pula harta-harta mereka. Ya. Artinya mereka tetap diperangi. Dan yang namanya merangi itu tidak mesti dengan perang. Ya. Karena di sini beliau menyebutkan denganlah wayan fa'ala. Mauzunya qatala. Itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tatkala beliau menjelaskan hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, sampai akhir daripada hadis.
Aku diperintah oleh Allah untuk aku ini memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka diterangkan oleh beliau bahwa muqatalah, lafaz qatalah itu kan masdarnya muqatalah. Muqatalah itu layak tadi al-qatla, tidak mengharuskan ada pembunuhan. Nah, makanya hati-hati mengartikan dalam bahasa Arab ya. Ada sebagian buku yang mengartikan tentang orang lewat di depan orang yang sholat itu lafadznya adalah dengan wazan fa'ala, qatiluhu, lafadznya qatiluhu. Kalau diartikan bunuhlah, kalau ditahan dia enggan, kemudian diartikan bunuhlah karena dia setan, nah itu urusannya besar. Padahal di situ dengan wayan muqatalah, afan dengan mauzun muqatalah, wayan mufa'alah. Ya, pada masdarnya masdar ya mufa'alah. Nah, kalau kemudian mengartikan seperti itu secara tidak sadar, dia bisa menghalalkan darah orang. Makanya penting di sini untuk seorang dia belajar bahasa Arab. Penting sekali. Ya, belajar bahasa Arab itu minimalnya untuk bisa mengetahui dari matan-matan kita para ulama, saroh-saroh kita para ulama itu bisa membaca. Bisa bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab kitab. Ya, namun untuk pada tahapan-tahapan selanjutnya ya mesti belajar tidak sekedar bisa membaca. Apalagi kalau sudah mempelajari ilmu usul. Apalagi masuki ranah berbantah. Ya. Yang mana ranah berbantah itu kalau seorang tidak punya usul, ya dia akan membantah dengan cara ngawur. Karena istimbatnya tidak diketahui. Dia tidak tahu tentang masalah istimbat. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak sekedar menyatakan rububiyah saja. Dan juga di situ bisa difahami bahwa syirik itu bukan hanya syirik dalam rububiyah saja. Dan ada hal yang sangat menakjubkan ya. Kalau orang musyrik di zaman dulu mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, tapi mensyirikkan Allah dalam uluhiyah. Tapi mereka tetap musyrik gitu kan. Tetapi orang-orang setelahnya, apalagi setelah muncul sekte Sufiyah ya, yang meyakini wali-wali dan yang lain sebagainya itu mereka mensyirikkan Allah itu tidak dalam uluhiyah, bahkan dalam rububiyah juga demikian gitu loh. Sampai mereka meyakini ada sebagian dari makhluk itu yang punya peran serta di dalam menjaga alam ini. Sampai-sampai istilah dari mereka itu, ini karena masih ada wali ini sehingga bumi masih, matahari masih berputar, bumi masih tidak hancur, tidak rusak ya, karena dipayungi oleh walinya tersebut, sehingga yang lain nunut semua. Ini sudah masuk dalam ranah syirik rububiyah ya, karena di dalam hal tadbir, mengatur ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham rububiyah itu kan sebenarnya zat yang tersifati dengan salah satu daripada 3 sifat. Dikatakan Rob itu tersifati dengan salah satu dari 3 sifat. Kalau Allah tersifati dengan 3 sifat semuanya. Sifat mencipta, sifat memberikan rezeki, dan sifat mengatur. Sebagian mengatakan sifat memiliki. Top ya. Ya. 6. Dan tidak ada masalah seperti itu. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang menjadikan
rob-rob tandingan selain Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dari sisi pengaturan ya. Sifat mengatur. Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan diikuti. Mengharamkan apa yang Allah halalkan mereka ikuti. Jadilah itu menjadikan ahli ibadah dan ulama-ulamanya sebagai rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sifat rububiyah itu yang manusia disifati ya, tetapi dia bukan rob gitu loh. Manusia dia bukan rob. Seperti disebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana bangunan-bangunan tersebut tidak pernah diciptakan di negeri manapun. Tidak pernah dibikin di negeri manapun. Itu dengan lafadz khalaqa. Lam yukhlaq. Tetapi penyebutan sifat mencipta bagi manusia seperti itu bukan berarti ada kesamaan ya, dengan sifat Allah mencipta. Enggak gitu. Karena kesamaan penyebutan itu tidak mengharuskan kesamaan di dalam hakikat. Sama-sama Allah punya sifat maha melihat, manusia punya sifat melihat. Tapi melihatnya manusia beda dengan penglihatan Allah. Demikian pula penciptaan Allah itu beda dengan penciptaan makhluk. Ya, dengan makhluk punya sifat mencipta tadi. Sebagaimana disebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang lain itu juga banyak ya, yang menjelaskan perkara ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Andaikan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, menanyakan kepada mereka, kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya benar-benar mereka akan menjawab Allah. Tetapi apakah ini yang menjadi maksud? Tidak. Makanya di dalam ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, di dalam kaidah yang pertama sebagai dalil, itu pada surat Yunus, Nabi diperintahkan untuk mengucapkan afala tattaqun. Artinya tauhid rububiyah kalian menyatakan Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur urusan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan gitu. Ya, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari mati, yang mati dari yang hidup. Kesemuanya itu ditanyakan maksudnya apa? Agar supaya mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, di dalam peribadatan. Makanya dikatakan afala tattaqun. Ini menunjukkan bahwa seorang manakala dia berhujah itu hendaklah dia bisa membuat pondasi ya, pada orang yang dihujah. Ya. Sehingga orang yang dihujah itu dia bisa rujuk dari kesalahan kepada kebenaran. Bikin pondasi. Ada pembahasan seputar masalah lazimul qaul ya. Apa yang melazimi ucapan. Kita tahu bahwa yang melazimi ucapan Allah dan Rasulnya itu adalah hak. Karena yang dilazimi hak. Tapi kalau selain Allah dan Rasulnya itu ada perincian gitu. Yang melazimi ucapan dia itu ada 3 keadaan. Ima itu berlaku padanya sebagai ucapan dia, diterima sebagai ucapan dia kelaziman tersebut. Wa ima kemudian tertolak, wa ima didiamkan. Maka kalau seorang dia paham masalah ini, hendaklah dia berhujah dengan cara yang memang mereka bisa menerima atau bisa menjadikan mereka menerima apa yang akan disampaikan setelahnya. Ya, maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menempuh sesuatu yang sudah difahami oleh orang musyrik. Yang difahami oleh orang musyrik, mereka mentauhidkan rububiyah. Baru kemudian dibawa pada kelaziman. Loh, kenapa tidak mentauhidkan dalam uluhiyah?
Sehingga di sini kalau ada umat ya, ada orang yang dia mensyirikkan Allah, tetapi tidak paham tentang tauhid rububiyah, ya jangan dibawa ke sini gitu loh. Jangan dibawa ke tauhid rububiyah dulu. Jangan langsung tahu-tahu tauhid uluhiyah. Kemudian kalian menyatakan tauhid rububiyah, demikian berarti kalian harus mentauhidkan uluhiyah. Mereka tauhid rububiyah belum paham. Kalau orang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sudah paham tauhid rububiyah, sehingga tatkala disampaikan rububiyah mereka pun sepakat. Baru setelah itu dibawa kepada mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Tapi orang kalau dia tidak paham, makanya sebagian ulama kita menganjurkan bahwa tauhid rububiyah perlu untuk dipelajari di masa kini. Kenapa? Kenapa? Ya karena kita tahu banyak orang tidak paham tentang tauhid rububiyah. Sampai tatkala tokohnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ngikuti, berarti nggak paham rububiyah. Sampai kadang muncul kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa bumi, alam semesta tercipta dengan sendirinya. Sampai-sampai kalau ada gempa bumi, itu kemudian muncul ucapan bumi umurnya sudah tua. Mana tauhid rububiyahnya? Ya. Bahkan di dalam masalah rezeki, terkadang ada sebagian yang kalau diingatkan carilah rezeki yang halal, dia kemudian mengatakan hanya ini yang bisa kita jalankan, yang kami jalankan, saya jalankan seperti ini, mau bagaimana lagi? Maksudnya dengan rezeki yang haram. Lalu di mana keyakinan tentang rububiyahnya Allah? Wah, ini penting. Makanya di masa kini tetap pembahasan tentang rububiyah itu, walaupun pada saat kita dicipta awal difitrahkan, tapi fitrah itu kemudian banyak yang rusak. Ya. Sehingga mentauhidkan dalam urusan rububiyah ini perlu untuk dipelajari, diajarkan, diterangkan kepada manusia. Jangan ujuk-ujuk langsung kelazimannya karena kita sudah mentauhidkan rububiyah karena sehingga kita mesti mentauhidkan uluhiyah. Tidak seperti itu. Tauhid rububiyah saja mereka belum paham. Sering kita dapati ucapan-ucapan yang berlaku di tengah manusia yang menunjukkan rusaknya rububiyah. Rusaknya daripada tauhid rububiyah. Waliyadu billah. Dan kita tahu bahwa sebagaimana tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma'i wa sifat. Sebaliknya syirik juga demikian. Syirik itu ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada di dalam asma'i wa sifat. Ada 3 pula. Dan ada sebagian yang sampai berani mengatakan bahwa tauhid dibagi menjadi 3 ini adalah trinitas. Sampai mengatakan trinitas. Seperti trinitas. Waliyadu billah. Ya. Pembahasan tauhid kemudian dikiaskan dengan trinitas. Padahal trinitas itu wahdatul wujud. Artinya penyatuan 3 wujud. Wujudnya Allah, Nabi Isa, dan Roh Kudus ataupun Maryam. Sementara kalau rububiyah tauhid ini kaitannya dengan apa? Menunggalkan Allah. Bagaimana kemudian disamakan dengan trinitas? Ini pengkiasan yang batil, dan tidak ada orang yang pertama kali mengucapkannya dari kalangan para ulama dengan ucapan-ucapan seperti ini. Dia hanya mengucapkan dengan ngotak-atik sendiri. Ini bahaya seperti itu. Ya, tinggal ditinjau saja apakah dengan pembagian tersebut ada dalil-dalil yang dipakai, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, enggak, kan tinggal dilihat di situ. Kenapa langsung disematkan dengan istilah yang dia tidak meninjau, tidak meneliti, ya. Naam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka tauhid itu dia bukanlah sekedar menyatakan tentang tauhid rububiyah saja. Sebagaimana yang demikian itu ulamaul kalam, ya, mereka biasa mengatakannya. Demikian pula para cendekiawan di dalam akidah-akidah mereka menyatakan demikian. Di mana mereka mengatakan bahwa tauhid itu adalah al-iqraru bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi wal mumit. Al-muhyil mumit. Di mana tauhid itu menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang mencipta, wal khaliqur raziqul muhyi al mumit, yang mencipta, memberikan rezeki, lagi menghidupkan dan mematikan. Ya kalau ditafsirkan seperti itu berarti ya sama gitu loh. Sama dengan keyakinan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Nah, berarti memahami tauhid sudah salah gitu. Ya. Makanya ada sebagian dari manusia yang mereka mendakwahkan seputar ini saja, menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah, ceramah-ceramahnya itu menyebutkan kebesaran Allah dan tidak menyinggung tentang tauhid uluhiyah. Bahkan mereka mengartikan kalimat la ilaha illallah itu dengan cara yang batil. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha menurut mereka adalah mengeluarkan seluruh kebesaran makhluk dari dalam hati, kemudian masukkan kebesaran Allah dalam hati. Nah ini sesuatu yang mustahil gitu. Karena kebesaran Allah itu jelas, orang yang punya iman dia mesti meyakini tentang keagungan Allah. Dan orang manakala dia mencintai sesuatu, mesti ada sesuatu yang mungkin dalam hatinya dia entah menganggap kemanfaatannya dan yang lain sebagainya, sehingga kadang berkonsekuensi mengagungkan walaupun seperti ini adalah perbuatan yang salah gitu loh. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tatkala kita diperintah untuk beriman kepada Allah, kita juga diperintah untuk beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan yang lainnya dari rukun yang 6 tersebut, rukun iman yang 6. Bagaimana kemudian disuruh mengeluarkan semua gitu loh. Karena termasuk dari keimanan, termasuk dalam cakupan rukun iman yang 6 itu termasuk di dalamnya beriman kepada siksa kubur, beriman terhadap adab kubur, beriman terhadap nikmat kubur, beriman dengan surga, beriman dengan neraka. Mau dikeluarkan gimana gitu loh. Ya. Justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaziman pada saat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kita yakini gitu loh. Kok malah justru itu disuruh mengeluarkan. Sehingga tidak benar itu makna seperti itu. Nah, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulamaul kalam, ulama-ulama ahli ilmu kalam, ya, atau kalau dalam bahasa yang lain ya filsafat gitu, itu apa yang mereka fahami dari tauhid itu tidak akan keluar daripada tauhid rububiyah. Padahal mereka udah capek-capek, ya, dan pelajari ilmu kalam itu yang benarnya adalah memang haram hukumnya, ya. Al-Imam Syafi'i, beliau mempunyai beberapa ucapan yang cukup pedas, keras bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Tetapi ada orang yang kemudian berpandangan, terutama dalam pembahasan seputar usul fikih, yang kemudian membuka ruang untuk mempelajari ilmu kalam. Buka ruang, ya. Karena memang ada, ya, di situ ada yang perlu untuk diteliti gitu loh. Sehingga tatkala benar, hasil dari kesimpulannya benar ya diambil, kalau enggak diambil. Tapi secara asal ilmu kalam itu adalah ilmu yang batil.
Ilmu kalam itu secara asal dia adalah ilmu yang batil. Tetapi kalau kita lihat seluruh daripada ahli usul fikih itu nanti ujungnya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak memasuki ilmu kalam. Beliau mengharamkannya. Tapi yang beliau capai dari ilmu fikih dan usulnya, bahkan beliau yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, apa istilahnya, bisa mengistimbat ilmu usul tersebut, menggali, tidak kemudian menciptakan, karena menciptakan itu beda lagi bahasanya. Tetapi memang apa yang tersembunyi di dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian sudah ada, beliau munculkan menjadi sebuah cabang ilmu, yaitu usul fikih. Kalau beliau sampai dikaruniai oleh Allah padahal tanpa campur tangan ilmu kalam, dari sisi alasan mana kemudian orang untuk menjelaskan ilmu usul fikih pakai ilmu kalam? Cukup dengan Quran dan Sunnah, maka yang demikian sudah mencukupi. Ya, naam. Sehingga dengan bercapek-capek dengan ilmu kalam ternyata hasilnya tidak melampaui daripada tauhid rububiyah, ya. Maka kalau sudah seperti itu, dia hanya ketersia-siaan yang dia dapat, ya. Dan ini merupakan kesalahan yang besar. Dan barang siapa, beliau bahkan saya mengatakan famani taqada hadal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Barang siapa yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, maka tidak akan melampaui, tidak akan melebihi daripada keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga yang saat ini, ya, apa yang banyak difahami oleh manusia, ya, tentang seputar tauhid rububiyah ini, makna daripada tauhid uluhiyah. Ya, makanya perlu untuk dijelaskan bahwa makna tauhid uluhiyah itu, atau makna kalimat la ilaha illallah, itulah tauhid uluhiyah, itulah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. Ya, la ma'budu bisa bihakin, bisa hakun. Isim la-nya itu hakun, bisa pula bihakin. Ya. Dan itulah makna yang benar. Adapun mengartikan sekedar tidak ada yang mencipta melainkan Allah, tidak ada yang memberikan rezeki melainkan Allah, maka itu adalah makna yang salah. Tapi kalau ada orang mengatakan semua yang mencipta adalah Allah, semua yang menciptakan semuanya adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, maka untuk itu kita hanya beribadah kepada Allah. Ini tidak ada masalah menjelaskan seperti itu. Yang menjadi masalah kalau mengartikan la ilaha illallah itu dengan tauhid rububiyah. Tapi kalau menjelaskan tentang tauhid rububiyah kemudian dibawa kepada makna untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, itu termasuk dari maksud kalimat la ilaha illallah. Ya, naam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa difahami, ya, dengan perkara ini, dengan penjelasan ini tentang begitu pentingnya perkara ini. Ada pelajaran khusus atau risalah khusus yang menjelaskan tentang masalah makna la ilaha illallah. Syekh di tempat yang lain punya risalah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Itu sebuah risalah yang bagus. Dan ada pembahasan pula seputar masalah nawaqidul la ilaha illallah, nawaqidul Islam dan yang semisalnya. Dan terkadang ada pula yang mengartikan dalam bentuk uluhiyah tapi salah. Dia hanya mengatakan la ma'buda illallah.
Jadi tidak ada takdir dari isim la-nya. Dia hanya mengatakan tidak ada yang disembah melainkan Allah. Ini juga makna yang batil kalau mengartikan seperti itu. Karena kalau kita tanya yang disembah selain Allah banyak enggak? Banyak. Konsekuensi ucapan mengatakan tidak ada yang disembah melainkan Allah, maka ada patung disembah, ada gunung yang disembah, ada lautan disembah, itu berarti Allah. Berarti ucapan orang yang mengatakan bahwa arti la ilaha illallah tidak ada yang disembah melainkan Allah, itu konsekuensinya wihdatu al-ilah. Penyatuan seluruh ilah. Antara Allah dengan patung-patung itu menyatu karena semuanya adalah sesembahan. Karena semuanya itu adalah Allah. Karena ilallahu, kecuali Allah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Berarti gunung yang disembah juga Allah. Lautan yang disembah adalah Allah. Sehingga wihdatul ilah. Ya. Atau dikatakan sebagai wihdatu al-wujud, penyatuan wujudnya Allah kepada yang disembah selain Allah. Makanya ada orang-orang yang mengatakan tidaklah yang disembah di kuil-kuil, di gereja-gereja, melainkan yang disembah maksudnya patung-patung, melainkan Allah. Sampai ada yang mengatakan demikian. Itu biasanya dari kalangan orang-orang sufi yang luar biasa gulunya ya. Biasanya sufi mutakalim. Sufi mutakalim. Karena sufi itu ada yang terjatuh pada sufiul ibadah dan ada yang sufi al-mutakalim. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan dari kaidah yang pertama. Kita membahas inti-inti dari yang ada di dalam kitab ini saja. Tidak semua dari penjelasan kita baca, agar supaya target kita selesai. Kita harapkan di bulan awal bulan atau akhir bulan Februari ini, atau mungkin awal Maret, kitab ini selesai. Kita target selesai. Baru setelah itu di bagian yang kedua itu usul sittah. Dan nanti kajian ini selama mid semester ya, itu kita nggak libur ya, agar supaya target kita selesai. Karena kalau libur ya enggak selesai kitab ini. Nah, atau target kita enggak selesai. Kita harapkan semester ada kitab yang kita selesaikan. Satu semester ada kitab yang kita selesaikan. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari diri pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.